Perjalanan menuju pesisir barat Lampung seharusnya menjadi perjalanan biasa. Namun, hujan deras, pohon tumbang, dan jalan hutan yang sepi mengubah semuanya menjadi pengalaman mengerikan yang tidak akan pernah terlupakan. Salam bahagia buat kalian yang masih terus berjuang. Kembali dengan channel horor Dongeng Datuk Mulyono dengan cerita kali ini berjudul Teror Kepala Buntung Kakek Hutan Lindung. Mengendarai mobil di antara guyuran hujan membuatku membayangkan saat merapikan dan memasukkan beberapa pakaian ketika ingin pergi. Aku sempat menggerutu karena paksaan Habib. Dia memaksa agar aku menemaninya menginap di Pesbar. Ada pekerjaan yang mesti diselesaikan sepupuku itu. Habib adalah sepupu yang paling dekat denganku. Kami kerap bermain bersama sejak kecil hingga kini telah menjadi sarjana. Setiap bermain, aku yang selalu mengalah. Bapaknya seorang direktur eksekutif dan ibunya direktur marketing. Urusan uang dan kebutuhannya mudah terpenuhi sehingga sabar tak pernah menjadi pelajarannya. Pesbar adalah salah satu wilayah yang berada di perbatasan Lampung dan Bengkulu. Kesana membutuhkan waktu yang lebih dari 6 jam. Jalannya memang aspal dan mulus, namun ada beberapa bagian yang mesti melewati kawasan hutan lindung yang sisi kanan dan kirinya pohon-pohon besar. Kalau malam, nihil penerangan kecuali dari lampu kendaraan masing-masing. Sial, kedatanganku ke Pesbar bersama Habib terlalu dipaksakan. Habib tak mendengar keluhku. Dia tetap ingin berangkat meski hari sudah sore. Alasannya karena pagi mesti bertemu dengan calon rekan bisnisnya. Sebelum memaksaku ikut bersama, dia lebih dulu menanyakan apakah seminggu ke depan aku sibuk. Dan sial bagiku karena terlalu jujur. Namun, aku sempat bermalas-malasan agar tidak ikut. Musim hujan dan bukan lantaran liburan adalah alasanku. Namun, dia mengancam tidak akan membayar wifi jika aku enggan menemani. Aku memang selalu ke rumahnya agar dapat fasilitas wifi. Aku bebas kapan saja untuk main ke sana. Itulah sebab dia memiliki senjata untuk mengancamku. Apalagi selama orang tuanya bekerja di luar kota, semua keperluan rumah memang dia yang membayar. Petualangan, atau lebih tepat jika kukatakan perjalanan pun dimulai. Dari Bandar Lampung sampai Tanggamus, aku tidur. Setelah masuk kendaraan, aku langsung mengonsumsi obat tidur agar bisa beristirahat, dan setelah selesai, aku berharap tubuh ini fit guna bergantian membawa mobil. Aku pun terbangun. Aku sempat tak percaya karena kami sudah melalui jalur Bukit Barisan Selatan. Di sisi kanan dan kiri
rindang pohon-pohon besar. "Nah, udah bangun kamu. Aku ngantuk. Sekarang gantian kamu yang nyetir," kata Habib setelah melihat ke arahku. Ya udah, cepet pinggirin mobil," jawabku yang langsung melepas sabuk pengaman. Belum sempat menyetartar kendaraan, aku langsung mengucap istighfar. Di depan mobil kami, aku melihat seorang kakek yang berjalan membungkuk. Dia menyeberang jalan. Kuperhatikan terus jalannya, namun Habib mengagetkan. "Woi, kenapa malah bengong?" tanyanya seraya menepuk pundakku. "Kamu gak lihat ada orang nyebrang?" tanyaku. "Halu, minum dulu Gih," jawabnya, lalu menyelonjorkan kursi dan merebahkan tubuh, kemudian memejamkan mata. Kembali ku cari kakek tadi, tapi hanya rintik gerimis dan aspal hitam serta pohon-pohon besar yang daunnya bersinar karena lampu kendaraan kami. Jalanan yang kami lewati sangat lengang. Tidak ada kendaraan lain kecuali mobil kami. Gelapnya malam ditambah gerimis yang berganti hujan membuat pandanganku kurang fokus. Hampir saja pohon besar yang tumbang melintang di tengah jalan tertabrak. Beruntung, responku masih baik. Ku tekan rem kaki dan ku tarik rem tangan. Mungkin sekitar 1 meter mobil ini mengesot. Sontak Habib terbangun dan marah-marah. "Ada apa woi? Kenapalah kamu ini?" teriaknya. "Hujan makin deras. Tuh, jalan kita ada yang menghalangi," jawabku santai. Habib mulai melepaskan sabuk pengamannya. Tangan kirinya membuka pintu, tapi aku lekas melarangnya. Aku langsung mengunci semua pintu. "Jangan gegabah, tetaplah di dalam mobil. Apa kita putar balik saja?" kataku. "Tak ada pilihan, pantas saja dari tadi kita tidak berpapasan dengan pengendara lain," jawabnya. Aku langsung menginjak gas guna memundurkan mobil. Namun, saat setir ku arahkan ke kanan dan mulai melajukan kendaraan, terasa sekali setir berat sebelah kiri. "Anjrit, ada yang gak beres ini Bib," ujarku. "Ban pecah," lanjutku. "Demi sih, mobil ini baru ganti ban dan aku gak punya kunci ban. Sial amatlah malam ini," jawabnya. Sekilas pandang, aku menyaksikan sepasang mata berwarna merah di balik pohon besar yang melintang di tengah jalan. Sepasang mata ini kemudian melayang ke semak belukar di sisi kiri kami. Aku terdiam sejenak, membayangkan awan mendung yang menghadirkan kilat dan guntur. Gerimis berganti hujan deras. Kami tak bisa kemana-mana. Tidak ada kendaraan yang melewati jalan malam menuju Pesbar di jalur hutan lindung Bukit Barisan Selatan. Yang dapat kami lakukan hanya menunggu esok. Semoga hujan berhenti dan ada kendaraan. Tak ada pilihan. Kita harus menunggu esok pagi, ujarku kepada Habib. "Sebentar, aku punya nomor telepon dinas perbaikan jalan. Mungkin malam ini mereka bisa mengatasi hambatan ini," jawab Habib. Ketika Habib sedang menelpon orang perbaikan jalan, aku kembali tercengang melihat seorang kakek yang tadi. Dia berjalan ke arah kami. Dia menundukkan kepala
dan punggung untuk melewati pohon tumbang. Wajah kakek itu pucat. Kakek itu basah kuyup. Dia berjalan tanpa mantel ataupun payung. Pelan berjalan menghampiri mobil kami yang mesinnya telah kumatikan. Berjalan dia pelan, berjalan dia menghampiri pintu Habib. Sekejap aku mengalihkan pandang. Aku melihat Habib yang baru saja mematikan ponselnya. Sial, mereka tak bisa datang malam ini. Besok mereka baru bisa mendandani rusaknya tujuan kita, ujar Habib seraya meletakkan ponsel pintarnya di dashboard mobil. Aku hanya diam yang melihatnya, tak mengetahui kedatangan kakek. Kakek itu berdiri di depan pintu Habib. Wajahnya tertempel di kaca, pucat, sangat pucat, dan di bagian pinggir matanya nampak ada bulatan agak hitam. Jantungku berdegup, keringatku pun mulai mengucur. Kakiku juga mulai lemas. Habib sempat melihat ke arah jendela, tapi dia tidak sekalipun menyaksikan kakek itu. Seketika, saat Habib mengalihkan pandang ke depan dan kembali merebahkan tubuhnya, tiba-tiba saja kepala kakek itu jatuh ke bawah. Kataku setengah berbisik, "Kenapa? Cepet nyalain mesin mobil. Hidupin pendingin udaranya. Bisa mati gak dapat oksigen nih kita," jawabnya tanpa memerdulikan kagetku. Sambil memutar kunci di bawah setir mobil, sembari menunggu mesin mobil menyala, aku tak henti-henti berdoa seraya menundukkan kepala. Putusnya leher kakek itu yang secara tiba-tiba mengusik pikiran dan perasaanku. Sekilas aku menyaksikan darah muncrat ke atas saat tiba-tiba kepala kakek itu terputus. Aku menghela napas saat mobil menyala. Namun aku melihat sesuatu berwarna hitam menggelinding dari arah kolong mobil kami saat lampu kunyalakan. Mata ini tak bisa kupejamkan, tak mau pula terpejam. Fokus aku memandangi sesuatu yang berhenti menggelinding tepat di depan batang besar yang melintang. Pala batinku, pikiranku mengembara ke siang tadi. Aku sungguh menyesal mengikuti kehendak sepupuku ini. Kepala itu memiliki mata yang utuh, mata yang merah, melotot tepat ke arah kaca depan mobil. Mengucur darah dari bagian leher yang terpotong dari kepala itu, sedangkan rambutnya hitam dan berantakan. Ada apa ini? Mengapa kejadian ini hanya nampak padaku? Ujarku dalam hati, seraya memegang erat setir mobil dan masih memandang ke depan kepala yang matanya melotot merah. Namun belum sempat pandang ini dapat kuarahkan, mulut dari kepala itu menganga. Nampak jelas darah keluar dari sana. Yang dapat kulakukan hanya berdoa dalam hati. Tak tahu diriku apa yang terjadi dengan Habib. Tak terdengar suara dari mulut atau gerak tubuhnya. Hujan deras mengguyur malamku. Sesekali
terlihat kilat dari jalur di atas sana. Tapi itu tidak begitu menyiutkan nyaliku. Kakek itu berjalan perlahan, tangannya merentang ke depan. Dia meraba-raba jalan lempang. Dia menghampiri kepalanya. Kedua tangannya berhasil menggenggam bagian tubuh yang terpisah. Aku menghentikan putaran kipas pembersih kaca, semata-mata supaya tidak begitu jelas pemandangan seram ini. Namun tetap saja mata ini melihat kedua tangan keriput yang pucat menggandeng kepala di bagian kanan tubuhnya. Sosok kakek itu mengarahkan pandang tepat ke arahku setelah dia menenteng kepalanya. Sekarang tidak lagi digenggam, tapi dia menjambak rambut kepala itu. Tangan kirinya menenteng kepala yang matanya merah dan mulutnya menganga seraya tak henti-henti mengucurkan darah. Keroak dari lehernya menambah kesan yang memualkan. Bulu punggungku kian mengejang. Sosok yang menenteng kepalanya berjalan pelan ke arahku. Mulutnya tidak lagi menganga. Senyum yang maknanya tak ku mengerti adalah pemandangan baruku. Sekedip pun aku tak mampu. Justru leher ini mengikuti arah sosok itu. Tepat dia berhenti di depan jendela pintuku. Kepalanya diangkat ke atas sejajar dengan lehernya. Tangan kanannya mengetuk-ngetuk jendela. Aku hanya diam. Dia berhenti mengetuk, tapi tidak. Justru giliran kepalanya yang mengetuk-ngetuk jendelaku. Jelas sekali wajah tanpa ekspresi berada dekat dan hanya sekat kaca yang menghalangi kami. Tapi kemana sepupuku? Tak ada suara atau geraknya. Entah mengapa mataku justru memandang dua bola wajah yang kini telah berubah putih semua. Sekejap aku berada di suatu lingkungan yang baru, suatu rumah. Aku berada dalam gubuk yang terbuat dari geribik. Gubuk ini berada di pinggir jalan yang tidak asing. Ini seperti jalan hutan lindung yang menuju Kabupaten Pesbar. Di sana aku berdiri seraya menyaksikan satu lelaki berusia 60 tahunan dan satu perempuan yang usianya juga sama. Mereka sedang menikmati makanan desa dan segelas teh. "Pak, jangan nyari menebang kayu dulu. Masih ada macan dan gajah di pinggir register," kata seorang nenek. "Bu, sudah sejak seminggu yang lalu aku menebang pohon. Tinggal dipotong-potong. Maka kita akan mendapat uang dan mengirim biaya sekolah ke kota," ujar kakek seraya mengambil camilan di atas meja. Pergilah kakek itu setelah sang nenek mencium tangan kanannya. Dia berjalan melewatiku yang berdiri di depan gubuknya. Dia tak merasa terganggu dengan kehadiranku. Aku memahami, aku sedang berada di suatu dimensi. Berjalan, kakek itu menenteng satu gergaji mesin. Sepanjang jalan setapak, tak ada teman yang mendampingi. Jarak rumah yang ada di sini sangat jauh.
Kira-kira sekitar setengah kilometer barulah terlihat rumah. Itu pun tidak banyak. Dengan jari, maka rumah yang ada di pinggiran hutan dan jalan ini terhitung. Kelok demi kelokan, tanjakan dan turunan kami lalui dalam setapak berdebu. Aku berada 1 hingga 2 meter di belakang kakek itu. Tak ada siulan atau nyanyian darinya. Dia hanya merunduk dan sesekali melihat keluasnya biru langit. 1 jam berjalan, sampai juga dia di depan pohon besar yang telah tumbang. Bersandarlah dirinya di pohon itu, seraya mengipas-ngipas tubuh menggunakan selembar daun talas yang baru saja dibabatnya. Dikeluarkannya bekal dan air minum. Direguknya air dari botol yang cukup besar dan dimakannya camilan buatan istri tercinta. Setengah jam pun berlalu. Dia berdiri dan mulai menyalakan pemotong. Namun belum sempat mesin itu menyala, terdengar auman. Pertama dia tidak memerdulikan. Namun ketika auman ketiga terdengar, dia berhenti, berusaha menyalakan gergaji mesin. 2 ekor harimau keluar dari semak belukar. 2 hewan belang itu pelan berjalan ke arahnya. Tak terlihat kegugupan tenang dari kakek itu. Ia mencoba menyalakan gergaji mesinnya. Harimau terus berjalan berdampingan ke arahnya. 2 harimau berjalan seraya fokus memandang kakek itu. Suara gergaji mesin terdengar. Si kakek melangkah seraya mengacungkan gergaji ke 1 harimau. Pelan dia melangkah sembari menggoyangkan gergaji mesinnya, mencoba menakut-nakuti harimau. Tapi 1 harimau yang tidak ia perhatikan langsung berlari menerkam. Kakek terkejut dan dia terpleset. Gergaji mesin yang masih ia genggam entah bagaimana mengarah ke lehernya. Seketika putuslah kepala itu dari tubuhnya. Mental sejauh kira-kira 10 meter. Mata dari wajahnya yang terpisah dari badan masih melotot. Darah muncrat dari leher. Tubuh kakek itu menggeliat. 1 harimau menyeret tubuhnya dan yang 1 lagi membawa kepalanya. Aku hanya diam memerhatikan kejadian itu. Entah kenapa tidak bisa berlari, mengikuti kemana 2 hewan itu membawa jasad sang kakek. Justru aku terdiam dan bersimpuh serta tertunduk lesu. Bulan dan bintang bersinar. Sekejap mataku terbuka, tapi masih bersimpuh. Terdengar suara teriakan orang-orang. Nampak dari kejauhan ada cahaya. Semakin mendekat, aku melihat para warga yang memegang obor dan lampu tua. Taulah diriku kalau mereka mencari kakek itu. Para warga telah berkerumun di sekitarku, namun tak sekalipun menganggap kehadiranku. Di antara mereka ada yang menangis, ada juga yang kesal ingin mencari pelaku pembunuh kakek.
Semua warga telah melihat sisa darah dan gergaji mesin milik sang kakek. Seketika itu juga kesadaranku kembali. Aku sadar sekarang jiwaku telah kembali. Tapi di depan mataku masih nampak jelas kepala yang ditenteng tangan kiri. Kuat tangan itu mencengkram rambutnya, sedangkan tangan kanannya masih mengetuk-ngetuk jendela kaca. Aku hanya diam, tak mampu berbuat apapun, termasuk memanggil Habib. Selang beberapa menit, ketukan berhenti, tapi kakek itu belum pergi. Dia mencoba membuka pintu mobil. Beruntung, aku telah mengunci semua. Namun, dia berjalan ke pintu belakang, mengetuk dan mencoba membuka pintu. Aneh, pintu itu terbuka. Yang lebih aneh lagi, entah mengapa leher ini mengarahkan pandang ke kursi belakang. Kakek itu duduk seraya memangku kepalanya. Wajah kepala di pangkuan itu menggeram. Sekejap pandanganku gelap. Aku pingsan. Aku terbangun lantaran suara berisik gergaji mesin. Habib sedang menjadi mandor para pegawai perbaikan jalan. Aku mengambil sebotol air mineral lalu keluar. "Bensin mobil kita sekarat," ujarku kepada Habib setelah membasuh seluruh wajah. "Tenang, dikit lagi kita masuk ke daerah pemukiman warga. Sebelum masuk gerbang kampung ada pom bensin," Habib menjawab. "Lah, ini kok bannya udah gak kempes. Siapa yang ganti?" tanyaku. "Kamu tidur terus, Ge. Tadi aku dan kakak-kakak ini yang ganti. Untung semalam aku sempat bilang supaya mereka membawa kunci roda yang sama dengan mobil kita," jawab Habib seraya memangku kedua tangan di pinggang. 1 jam kami menunggu. Pohon-pohon besar pun berhasil disingkirkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai perbaikan jalan. Meski kerja mereka tidak secepat yang kuharapkan. "Bagaimana dengan pertemuanmu?" tanyaku pada Habib setelah kami masuk ke dalam kendaraan. "Tadi subuh aku sudah menyampaikan kabar kita. Calon rekan bisnisku pengertian. Dia menunda pertemuan. Katanya hari ini kita istirahat saja setelah sampai Pesbar. Besok dia yang menghampiri kita di penginapan," kata Habib yang mulai melajukan kendaraannya. "Kita nginap di mana?" tanyaku setelah mereguk setengah botol air mineral. "Di hotel pinggir laut yang pasti kamu suka tempatnya. Ombaknya adalah pemandangan yang eksotis," jawabnya. Akan ada hal gaib apa lagi di sana? Batinku seraya memejamkan mata dan merebahkan tubuh yang lelah.